Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Amelia. Di sini saya akan menjelaskan integumentum, mata dan THT. Yang pertama, integumentum. Integumentum adalah sistem organ yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Integumentum berfungsi sebagai melindungi tubuh, mengatur suhu, ekskresi, dan reseptor sensorik. Integumentum meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Yang pertama, kulit. Struktur kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terdiri dari lapisan terluar dan mengandung melanin. Yang kedua, dermis terdiri dari lapisan tengah mengandung saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Yang ketiga, hipodermis terdiri dari lapisan bawah dan jaringan lemak. Yang kedua, mulut. Mulut berfungsi sebagai mekanik awal pengecapan dan berbicara. Komponen utama dari mulut terdiri dari bibir, lidah, gigi, kelenjar ludah, dan langit-langit mulut. Gigi berfungsi sebagai memotong dan mengunyah makanan. Lidah membantu mengatur makanan, memiliki papila pengecap seperti rasa manis, asam, pahit, dan asin. Yang ketiga, THT. THT adalah singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Dalam konteks medis, THT merujuk pada cabang kedokteran yang secara khusus menangani diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan telinga, otologi atau otoneurologi, hidung dan sinus, rinologi, serta tenggorokan, laringologi, dan faringologi. Secara formal, bidang ini dikenal dengan nama otorinolaringologi. Lalu, THT terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, telinga. Telinga adalah organ paling penting untuk pendengaran dan keseimbangan. Gangguan pada telinga bisa bersifat ringan hingga berat dan bisa mempengaruhi kualitas hidup. Fungsi dari telinga adalah mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh melalui sistem vestibular. Contoh gangguan pada telinga yang pertama, otitis media, infeksi telinga tengah. Yang kedua, tuli konduktif, kerusakan pada salur pendengaran. Yang ketiga, tuli sensorineural, kerusakan pada saraf pendengaran. Lalu yang kedua, hidung. Hidung tidak hanya berfungsi untuk bernapas, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyaringan udara, penciuman, dan resonansi suara. Hidung berfungsi sebagai menyaring dan melembabkan udara yang dihirup, mendeteksi bau, fungsi olfaktori, dan mengalirkan lendir dan menangkal infeksi. Contoh gangguan pada hidung, rinitis, peradangan pada hidung, bisa alergi atau non-alergi. Sinusitis, infeksi atau peradangan pada sinus. Polip hidung, pertumbuhan jaringan lunak yang tidak normal. Deviasi septum, pembengkokan tulang pemisah rongga hidung. Epistaksis, mimisan. Lalu yang ketiga, tenggorokan. Tenggorokan adalah jalur penting yang dilalui oleh udara ke paru-paru dan makanan atau minuman yang ke lambung. Tenggorokan berfungsi sebagai jalur pernapasan, jalur pencernaan, produksi suara, dan imunologis. Contoh pada gangguan pada tenggorokan yang pertama, faringitis, radang faring merupakan peradangan pada faring bagian belakang tenggorokan. Gejalanya berupa nyeri menelan, tenggorokan kering, batuk, dan suara serak. Penyebab infeksi virus paling sering atau bakteri seperti Streptococcus. Yang kedua, tonsillisitis, radang amandel, peradangan pada tonsil atau amandel, kelenjar limfoid di belakang tenggorokan. Gejalanya dapat berupa nyeri tenggorokan, demam, bau mulut, suara serak, dan pembengkakan amandel. Bisa akut atau kronis dan kadang memerlukan operasi pengangkatan. Yang ketiga, laringitis, radang laring atau kotak suara. Peradangan pada laring tempat pita suara berada. Gejalanya dapat berupa suara serak, kehilangan suara, batuk kering, rasa tidak nyaman di leher. Penyebabnya dapat berupa infeksi virus, penggunaan suara berlebihan, atau iritasi oleh rokok dan asam lambung. Yang keempat, disphagia, kesulitan menelan. Bisa disebabkan oleh infeksi, tumor, gangguan saraf, atau penyempitan saluran makanan.
Gejalanya seperti rasa seperti makanan tersangkut, nyeri saat menelan, dan tersedak saat makan. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih.